warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ada nggak sih teman kalian yang absen atau kalian di sini hadir semua? Ada yang nggak masuk, Ibu. Oh iya, siapa namanya? Ada Herlina nggak masuk. Herlina. Kenapa Herlina? Tidak Herlina masuk? sakit, Ibu. Oh, oke. Nanti kirim ya ke Ibu Iya, suratnya. Nah, sebelum kita masuk lagi, lebih baik kita berdoa dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan Mbak Vio. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Nah, oke. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian itu lihat gambar di internet atau mungkin desain kalian sendiri yang dimana saat di zoom atau diperbesar itu pecah? Nah, kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi kita akan membahas tentang vektor dan bitmap format dalam dalam dunia desain. Oke, sebelum masuk kita masuk ke tujuannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengamati perbedaan dua jenis gambar digital secara langsung. Yang kedua, melakukan eksperimen desain sederhana, dan yang ketiga, menyimpulkan karakteristik masing-masing jenis gambar. Dan yang terakhir, mengetahui kapan sebaiknya menggunakan masing-masing format agar hasil desain tetap bagus. Oke. Ini Bu akan tampilkan dua gambar. Nah, dua gambar ini jika Ibu perbesar, apa yang akan kalian lihat? Coba ya, Ibu akan perbesar gambar nomor 1. Nah, ini adalah gambar nomor 1. Kita akan geser ke gambar nomor 2. Nah, seperti ini. Ini gambar nomor 2. Nah, apa yang terjadi ketika dua gambar ini Ibu perbesar? Boleh dijawab? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, Bu. Oh iya, silakan Mbak Vio. Untuk Kenapa? gambar yang pertama itu lebih jelas dan lebih tajam untuk gambarnya. Sedangkan untuk gambar yang kedua itu ketika di zoom hasilnya blur atau buram, Ibu. Oh ya, jadi ada perbedaan besar ya di antara dua gambar ini. Dimana gambar pertama menurut Mbak Vio tajam saat di zoom, sedangkan yang gambar kedua itu blur, ya kan? Nah, jadi tapi kalian sudah tahu kan perbedaan antara dua gambar ini. Nah, tapi kita tidak akan membahas teorinya. Kita akan langsung praktek agar kalian tahu kenapa gambar ini bisa seperti ini. Oke? Nah, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok, yang dimana masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Oke, tugasnya yang pertama kalian bisa membuat logo sederhana, bisa dari Corel Draw atau Illustrator. Yang kedua kalian edit foto, bisa dari Photoshop atau GIF. Nah, setelah itu zoom hasil gambarnya dan amati perbedaan antara dua gambar ini. Setelah kalian zoom dan kalian amati, kalian catat hasil pengamatan kalian dan kalian presentasikan. Boleh di sini, di depan, ataupun di tempat duduk kalian. Oke? Ibu beri waktu kalian 7 menit. Kalian bagi sama rata tugas kelompoknya. Jika ada yang tidak bekerja dalam kelompok itu, boleh kalian laporkan ke Ibu ya. Oke, apakah waktu 7 menit ini bisa dipergunakan dengan baik oleh kalian? Bisa, Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Boleh perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Ibu mau kelompok 1 yang mewakili, silahkan. Kalian maju. Oh ya, ini gambarnya sudah dikirim ke Ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan perbandingan dari dua gambar di depan ini. Jadi, setelah mencoba memperbesar dua gambar hasil desain
kami dari kelompok 1, kami menemukan perbedaan yang sangat jelas. Saat kami memperbesar, gambar 1 yang kami buat tampilannya tetap halus dan tajam, garis-garisnya tetap bersih dan tidak pecah. Sedangkan pada gambar yang kedua yang kami edit, saat di zoom gambarnya jadi buram dan terlihat kotak-kotak kecil seperti pecah. Warna juga jadi tidak selalu sebelumnya. Dari sini kami simpulkan gambar seperti logo yang butuh diperbesar lebih cocok pakai format yang tetap tajam, untuk di zoom. Sedangkan foto ini harus punya resolusi tinggi kalau mau tetap jelas dalam ukuran besar. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tanti atas Ya, sama-sama, Bu. presentasinya. Mungkin jawaban dari kelompok 2 juga sama persis seperti kelompoknya Mbak Tanti. Oke, berdasarkan hasil pengamatan yang kalian kerjakan tadi dari tugas yang saya berikan. Nah, kan satu gambar itu saat di zoom atau diperbesar itu pecah, dan satunya lagi saat di zoom itu tetap tajam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dibentuk dari mana kedua gambar itu? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pengamatan yang tadi? Oke, Mbak Hera silahkan. Jadi kalau menurut saya itu gambar yang tetap tajam itu kayaknya bukan dibentuk dari titik-titik. Jadi waktu diperbesar dia tuh nggak pecah, sedangkan yang buram itu kayaknya dari banyak titik kecil. Jadi waktu di zoom itu titiknya kelihatan banget. Oke, betul sekali apa yang dibilang Mbak Hera tadi. Dimana gambar yang pertama itu tidak dibentuk dari titik-titik, melainkan dibentuk dari garis dan bentuk matematika seperti kurva. Nah, gambar ini bisa disebut dengan format gambar vektor, di mana jika diperbesar seberapapun ukurannya, itu tidak akan hilang kualitasnya. Dan gambar format vektor ini cocok untuk logo dan ilustrator. Sedangkan yang gambar kedua memang dibentuk dari titik-titik kecil yang bisa disebut pixel, di mana bisa disebut bitmap, format gambar bitmap. Nah, karena disusun dari pixel, jadi saat diperbesar titik-titik itu juga membesar dan hasilnya jadi blur atau buram. Nah, untuk ini cocok untuk foto dan detail warna. Baik, di sini ada contoh format gambar vektor dan bitmap. Di vektor ada contoh logo perusahaan, ilustrasi kartun atau flash design, icon aplikasi, desain kemasan produk, dan pera digital. Nah, di bitmap ada foto dari kamera digital, screenshot layar, gambar hasil scan dokumen atau lukisan, background foto, dan gambar hasil editan di Photoshop. Nah, lanjut kita akan ke format dan software. Vektor mempunyai format AI, CPR, dan SVG dengan software Corel Draw dan Illustrator. Sedangkan bitmap di sini ada JPG, PNG, BMP, bisa menggunakan Photoshop atau Kit. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi dan pengamatan yang kalian lakukan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya, Bu. Oke, jika tidak, kita akan masuk ke ayo uji pemahamanmu tentang materi vektor dan bitmap. Silakan di-scan, nanti Ibu lihat jawaban kalian dari laptop. Oke, akan Ibu. Ya ampun, ngeliat apa? Oke. Oke. Apakah ada yang membingungkan? Sudah, Bu. Ya. Sebentar ya.
dari yang Ibu lihat rata-rata nilai kalian 85 per 100. Baik, berarti di sini kalian paham ya tentang materi vektor dan bitmap. Paham Ibu? Jadi kalian sudah paham kan tentang materi vektor dan bitmap ini? Oke, baik. Ibu akhiri materi hari ini. Semoga materi yang Ibu bawakan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.